Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, menurut kalian kira-kira siapa presiden yang pernah memimpin Republik Indonesia ini mulai era Bung Karno sampai era Pak Jokowi yang paling disukai oleh masyarakat? Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa mengenai suka dan tidak suka itu bukan paksaan atau bukan dipengaruhi dari hal-hal lain atau faktor eksternal, yakni dari luar, melainkan itu lahir dari individu, dari perasaan seseorang. Sehingga ketika seseorang itu suka dan tidak suka terhadap seseorang, itu juga karena kepribadian dari seseorang yang disukai ataukah yang tidak disukai. Nah, ternyata dari sekian presiden yang pernah memimpin negara kita, mulai era Bung Karno sampai era Pak Jokowi, angka yang paling tinggi, yang paling disukai oleh masyarakat adalah Pak Jokowi, kemudian Pak Soeharto, kemudian baru Bung Karno. Nah, selebihnya itu di bawahnya mereka bertiga. Nah, kira-kira seperti apa gaya kepemimpinan presiden kita, sehingga masyarakat ada yang suka dan ada yang tidak. Nah, sekarang kita mulai dari presiden pertama, yaitu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Beliau ini memiliki karisma yang tinggi dan juga berwibawa. Beliau juga seorang cendekiawan. Beliau memiliki magnet tinggi sehingga mudah mempengaruhi orang lain. Dan orang lain yang awalnya beda pandangan dengan beliau, beda pemikiran dengan beliau, bisa digiring untuk memiliki paham yang sama dengan beliau. Dan itu dilakukannya dengan mudah oleh Bung Karno. Namun sisi kelemahan Bung Karno yaitu memiliki temperamen tinggi, mudah marah. Walaupun temperamen itu juga beliau arahkan menjadi daya tarik yang tinggi. Misalnya berpidato dengan berapi-api, dengan meledak-ledak. Sehingga banyak yang suka dengan gaya berpidato Bung Karno ini. Dan merupakan ciri khas beliau, yaitu ketika berpidato dengan suara lantang dan meledak-ledak. Di samping itu, sisi kelemahan Bung Karno yaitu mudah ditaklukkan oleh wanita. Sehingga siapapun yang tahu karakter beliau ini atau kelemahan beliau ini dijadikan senjata untuk menundukkan Bung Karno. Termasuk istri terakhir beliau yaitu Ibu Dewi. Ini juga hasil dari bentuk gratifikasi terhadap Presiden Soekarno dari pemerintahan Jepang. Nah, dari sisi prestasi tentunya banyak yang telah ditorehkan oleh Bung Karno, tapi paling tidak ada 3 prestasi yang bisa kita catat dan kita rasakan bersama. Yaitu yang pertama, mengobarkan semangat revolusi. Nah, gerakan itu akhirnya membuahkan hasil, yaitu sebuah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Lalu sisi keberhasilan beliau yang kedua, yang paling menonjol yaitu berhasil membentuk gerakan non-blok pada konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Dan prestasi yang ketiga yang tidak bisa kita lupakan yaitu menyatakan Papua Barat masuk bagian dari wilayah NKRI. Itu Bung Karno. Kemudian yang kedua yaitu Pak Harto atau Soeharto. Di dunia internasional, beliau biasa dijuluki sebagai The Smiling General, yaitu jenderal yang murah senyum. Karena raut wajah beliau ini sering jadi sorotan oleh berbagai pihak. Karena karakter wajah yang murah senyum yang dimiliki oleh Pak Harto ini ternyata juga kontroversial, teman-teman. Mengapa? Karena di balik wajahnya yang selalu tersenyum, beliau ini ternyata memiliki sifat otoriter bagi siapapun yang mau berseberangan atau yang melawan terhadap Pak Harto. Dan dalam dunia kepemimpinan, ini diperbolehkan kita menghantam orang yang
berbeda pandangan dan itu akan membahayakan bagi keberlangsungan kepemimpinan yang dijalankan, maka boleh disisihkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Pak Harto. Saat beliau menjadi presiden, disertai dengan perjalanan yang dramatis, karena beliau dulu menjabat sebagai Pangkostrat. Beliau adalah seorang militer tulen, dari kecil sampai beliau tua. Namun setelah kejadian G30 SPKI pada tahun 1965, pamor Pak Harto semakin mentereng, apalagi setelah beliau menerima mandat, yaitu Supersemar, surat perintah 11 Maret dari Bung Karno. Maka peran beliau semakin terlihat, teman-teman. Dengan membubarkan PKI dan membawa surat sakti yaitu Supersemar, melalui mandat dari MPRS, beliau diangkat sebagai pejabat presiden selama 2 tahun. Kemudian bisa menjadi presiden resmi pada tanggal 26 Maret 1968. Setelah menjabat sebagai pejabat presiden selama kurang lebih 2 tahun, yaitu setelah peristiwa G30 SPKI. Prestasi yang ditorehkan oleh Presiden Soeharto atau Pak Harto banyak sekali, teman-teman. Namun diantaranya yang pertama yaitu swasembada pangan. Masyarakat mencapai tingkat kemakmuran yang baik. Dengan prestasi itu, sebagai kontribusinya untuk pangan dunia, Pak Harto juga memberikan sumbangan beras kepada korban kelaparan, yaitu yang ada di negara-negara Afrika. Kemudian yang kedua, prestasi yang beliau torehkan yaitu mengalami kemajuan dalam bidang pendidikan, di mana pendidikan di era Bung Karno belum begitu maju, maka di era Pak Harto pendidikan mulai maju, yaitu diwajibkannya pendidikan 9 tahun, paling tidak lulus SMP atau SLTP, yang sebelumnya itu tidak ada. Kemudian prestasi yang ketiga yang tidak bisa kita lupakan dari Pak Harto ini adalah melakukan pembangunan yang baik, sehingga beliau ini mendapat julukan Bapak Pembangunan. Karena apa? Beliau melakukan program pembangunan yang sangat baik. Kemudian yang ketiga yaitu Presiden B.J. Habibie, yang merupakan pengganti dari Pak Harto setelah Pak Harto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, Pak Habibie ini sebetulnya hanya melanjutkan sisa jabatan yang diamanatkan oleh negara dari Presiden Soeharto. Pak Habibie memiliki karakter yang khas. Beliau seorang teknolog, seorang ilmuwan, seorang cendekiawan, sehingga gaya kepemimpinannya beliau lebih menitik beratkan terhadap ilmu pengetahuan. Beliau menyinkronkan antara konsep dengan konteks yang ada. Beliau berpendapat bahwa ilmu tanpa agama adalah buta, dan sedangkan agama tanpa ilmu lumpuh. Nah, Pak Habibie meyakini bahwa ilmu pengetahuan, keimanan, ketakwaan harus berada dalam satu kesatuan yang sinergis, yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu harus berjalan secara bersamaan. Nah, Pak Habibie adalah pendiri dan ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, atau yang biasa kita kenal dengan IKSMI, di periode pertama. Di samping itu, Pak Habibie juga penggagas pendirian Bank Muamalat dan merupakan bank syariat yang beroperasi di Indonesia secara luas hingga bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat sampai hari ini. Ini hasil dari gagasan Pak B.J. Habibie. Nah, kemudian setelah B.J. Habibie selesai tugas sebagai seorang presiden, dilanjutkan oleh Gus Dur. Nah, Gus Dur dilahirkan di lingkungan pesantren, sehingga kultur keseharian Gus Dur juga bernuansa pesantren. Nah, saat beliau menjadi seorang presiden atau menjabat sebagai pemimpin negara, maka gaya kepemimpinan beliau adalah karismatik dan
transformasional, yaitu pada saat mengambil keputusan, beliau lebih menonjolkan sikap harismatik. Namun, beda dengan otoriter, teman-teman. Walaupun Gus Dur sering mengambil kebijakan sendiri dengan dasar harismatik, bukan berarti beliau memaksakan kehendak orang lain dengan kekuatan militer. Tidak seperti itu. Nah, kelebihan gaya kepemimpinan Gus Dur diantaranya adalah satu, menyelesaikan berbagai konflik di Indonesia, khususnya gerakan separatis. Ini bisa dijinakkan di era Gus Dur. Kemudian yang kedua, menjadikan hari Imlek dan meresmikan agama Konghucu sebagai bagian dari agama resmi di Indonesia. Kemudian yang ketiga, meningkatkan gaji PNS, dan itu bisa dirasakan oleh para pegawai negeri sampai hari ini. Dan yang tidak bisa kita lupakan yaitu Gus Dur meliburkan siswa pada saat di bulan Ramadan. Kemudian masih separuh perjalanan, Gus Dur terpaksa harus lengser karena ada beberapa hal, dilanjutkan oleh Mbah Megawati. Sebenarnya status Mbah Megawati sebagai seorang presiden mirip dengan B.J. Habibie. Namun yang membedakan, jika Pak Habibie ini mengganti Pak Harto dengan cara terhormat, dengan cara yang resmi, dan dibenarkan oleh hukum maupun oleh masyarakat, setelah Pak Harto resmi mundur dari statusnya sebagai Presiden Republik Indonesia. Sedangkan Mbah Megawati justru maju sebagai presiden pada saat presiden itu masih sah dan masih aktif, yaitu kerjasama dengan MPR yang pada saat itu dipimpin oleh Bapak Amin Rais sebagai ketua MPR. Dan dengan kekuatan itu maka Gus Dur mudah dilengserkan, lalu Mbah Megawati diangkat sebagai pengganti Gus Dur. Dalam kata lain, tindakan Pak Amin Rais dan Mbah Megawati ini juga bisa disebut sebagai kudeta yang terstruktur. Tapi walaupun seperti itu, juga memiliki kelebihan yang telah ditorehkan oleh Mbah Megawati. Di antaranya yaitu pemberdayaan perempuan. Beliau selalu aktif mempromosikan peran seorang perempuan atau peran seorang wanita. Kemudian yang kedua yaitu Mbah Megawati selalu mengedepankan identitas lokal dan budaya khas masyarakat Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kelebihan yang ditorehkan oleh Mbah Megawati yaitu membangun atau memperkuat hubungan dengan luar negeri. Nah, ini yang dilakukan oleh Mbah Megawati, bagian dari prestasi yang ditorehkan pada saat beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kemudian setelah selesai atau usai masa jabatan beliau, dilanjutkan oleh Pak SBY. Gaya kepemimpinan Pak SBY lebih mengedepankan demokrasi. Dalam mengambil kebijakan, Pak SBY lebih banyak mengalah. Beliau banyak melakukan kompromi dan konsensus karena beliau tidak ingin gaya kepemimpinan beliau menjadi otoriter sebagaimana pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Mulai Bung Karno, Pak Harto, ini selalu menjadi trauma berat bagi masyarakat yaitu gaya otoriter itu. Dan Pak SBY tidak ingin seperti itu. Walaupun biasanya gaya kepemimpinan seorang militer adalah otoriter, namun Pak SBY ini beda, teman-teman. Beliau lebih berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan, apapun itu. Sehingga dari kehati-hatian beliau ini, tidak jarang muncul anggapan bahwa beliau ini sebagai pemimpin yang tidak tegas atau pemimpin yang lemah atau lambat dalam mengambil sebuah keputusan. Karena karakter Pak SBY yang selalu berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Misalnya berkaitan dengan kenaikan BBM. Saat ada demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, maka Pak SBY lebih memilih untuk mengalah dan tidak menaikkan BBM. Nah, dari sisi kelebihan,
Pak SBY tentu banyak menorehkan prestasi-prestasi pada saat beliau memimpin selama 10 tahun. Di antaranya adalah Indonesia dapat menjaga stabilitas dan kondisi makroekonomi yang relatif baik. Kemudian prestasi berikutnya yaitu secara rata-rata ekonomi nasional di era Pak SBY mencapai 5,9%. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Ini luar biasa, teman-teman. Kemudian prestasi berikutnya yaitu berhasil menjadi anggota G20. Nah, ini hanya terjadi di era SBY dan tentunya masih banyak kelebihan-kelebihan beliau. Nah, setelah Pak SBY usai atau purna dalam tugas sebagai seorang presiden selama 10 tahun, kemudian digantikan oleh Bapak Jokowi atau Joko Widodo. Nah, beliau ini adalah satu-satunya pemimpin yang tidak memiliki dekengan, tidak memiliki backingan, apakah dari keluarga terhormat, apakah gelar militer, misalkan mendapatkan bintang untuk jenderal tertentu, atau gelar akademik, misalkan seperti Pak Habibie, memiliki gelar profesor, doktor. Nah, Pak Jokowi ini tidak memiliki gelar seperti itu. Nah, dari latar belakang beliau ini, dari keluarga yang tidak mampu, dan dari masyarakat sipil, maka beliau memiliki gaya yang khas berkaitan dengan kepemimpinan beliau. Setidaknya ada 3 gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Yang pertama yaitu gaya partisipatif, yaitu selalu ikut terlibat dengan anggota saat akan mengambil sebuah keputusan. Artinya, keputusan itu diambil secara bersama-sama dengan anggota, bukan individu. Walaupun seorang pemimpin juga diperbolehkan mengambil keputusan sepihak. Namun Pak Jokowi tidak. Selalu melibatkan orang lain untuk mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang aman bagi beliau. Karena hasil dari musyawarah. Kemudian gaya yang kedua yaitu memiliki karisma yang bagus sehingga bisa menarik perhatian banyak orang. Artinya apa? Pak Jokowi ini memiliki daya tarik tertentu bagi masyarakat, yaitu gaya yang sederhana, kemudian merakyat, tidak memasang batas bersama masyarakat. Nah, ini merupakan magnet tersendiri bagi Pak Jokowi. Kemudian ciri yang ketiga yaitu transnasional, yaitu mengukur hubungan anggota dengan pemimpin. Sejauh mana hubungan dari kedua belah pihak antara pemimpin dan anggota. Ini gaya kepemimpinan Pak Jokowi. Artinya apa? Selalu melibatkan anggota yang ada di situ. Saudaraku sekalian, dari sekian presiden, dari awal sampai akhir, dari Bung Karno sampai Pak Jokowi, tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jika kita mencari kekurangan, tentunya siapapun memiliki kekurangan yang bertumpuk-tumpuk. Namun yang kita lihat tentu harus sisi positif dari masing-masing pemimpin yang ada dan yang pernah memimpin Republik Indonesia ini. Nah, terlepas dari plus dan minus, kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pemimpin yang pernah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata setelah disurvei melalui LSI, yaitu Lembaga Survei Indonesia, ternyata masyarakat memiliki tingkat kesukaan yang berbeda-beda dari sekian presiden yang pernah menjabat sebagai pemimpin di Indonesia. Yang pertama, yaitu Pak Jokowi, memiliki angka 35,1%. Kemudian yang kedua diduduki oleh Pak Harto, memiliki angka 31,9%. Sedangkan yang ketiga yaitu Bung Karno, memiliki angka 10%. Lalu yang keempat diduduki oleh Pak SBY, memiliki angka 9,1%. Dan yang kelima diduduki oleh Gus Dur, mencapai angka 4,6%. Dan yang keenam diduduki oleh Pak B.J. Habibie, mencapai angka 3,6%. Dan yang ketujuh diduduki oleh Mbah Megawati, mencapai angka 0,3%. Nah, survei ini dilakukan pada tanggal 12 Juni
2023 dengan melibatkan 1.200 responden. Ini merupakan data yang valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya apa, teman-teman? Masalah suka dan tidak suka itu semua dikembalikan pada masing-masing individu di antara kita semua. Namun yang bisa kita kaji, yang bisa kita jadikan pijakan untuk pemimpin berikutnya, nantinya yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran, hendaknya mengikuti jejak di mana masyarakat itu suka dengan gaya kepemimpinan yang sudah disurvei ini, yaitu Pak Jokowi. Seperti apa gaya beliau? Yaitu merakyat. Orangnya itu sederhana, merakyat, tidak membatasi berlebihan hubungan antara presiden dengan rakyat. Dan ini merupakan gaya kepemimpinan khilafah Islamiyah, khususnya di era Khulafaur Rasyidin. Di samping itu juga tetap tegas dalam mengambil kebijakan seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Orangnya sederhana, santai, tapi jika dituntut untuk mengambil keputusan, beliau ini tegas. Nah, Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti bisa mencontek atau bahkan lebih baik dari Pak Jokowi dalam berbagai hal. Dan pada saat mengambil keputusan, biasakan bermusyawarah. Ini juga merupakan konsep Islam yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga ini bisa dijadikan sebuah pelajaran penting bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.